Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Kita tahu bahwa pusat dari keseluruhan hidup kita ada di dalam pikiran kita. Karena pikiran mengatur seluruh perbuatan kita. Masalahnya, pikiran kita juga yang sering dijadikan sasaran oleh iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Ingat ketika Hawa dibujuk oleh iblis untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Hawa terbujuk iblis karena ia menggunakan pikirannya dalam mencerna informasi yang dia terima dari si iblis. Dia berpikir bahwa buah itu baik untuk dimakan dan kelihatannya kok sedap ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perhatikan logika dan pikiran Hawa dalam menilai buah pohon itu. Semua penilaiannya sepertinya masuk akal kan? Dan berdasarkan pikiran dan logikanya lah Hawa mulai mengambil keputusan dan bertindak. Kita sadar sekarang bahwa kalau keputusan yang diambil Hawa telah membuat semua manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Nah, kehendak bebas ini pula yang telah membuat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ingat berapa sering pikiran dan logika kita menjadi penghambat untuk kita masuk di dalam kehendak Allah? Masih ingat cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air? Ketika seluruh pikiran Petrus tertuju kepada Yesus, maka ketika itu pula dia dapat berjalan di atas air. Dia berseru, "Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Ketika dia berseru seperti itu, seluruh pikirannya hanya tertuju kepada siapa? Yesus. Sehingga ia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika pikirannya teralihkan dengan logikanya, kita tahu apa yang terjadi. Dia tenggelam. Berjalan di atas air adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam dan logika manusia. Pada saat Petrus merasakan hembusan angin yang membuat gelombang pada danau itu, ketika itu juga logika Petrus mulai bereaksi dan tenggelamlah dia. Kalau mau jujur, seberapa sering kita diperhadapkan pada situasi seperti Petrus. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, seberapa sering pikiran kita dipusatkan pada tawaran dan kenikmatan dunia. Dan kita tidak lagi berfokus pada keteladanan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Seberapa banyak kita sering menggunakan pikiran dan logika kita ketika hendak melakukan perintah Tuhan. Kita tahu bahwa pikiran kita adalah sumber tindakan kita sendiri. Manusia bertindak selalu didasarkan atas pikirannya. Ketika kita menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan, pada saat itulah kita dapat melihat kehidupan ini dari dimensi Allah dan bukan lagi dari dimensi manusia. Jadi hendaklah setiap orang percaya selalu menundukkan pikirannya pada firman. Nah, bagaimana cara kita menundukkan pikiran kita kepada firman? Tentunya dengan cara membaca, mendengar, dan merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Tapi seberapa banyak orang yang mengaku Kristen, tapi kalau ditanya, udah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Berapa banyak dari mereka yang sudah melakukannya? Sedikit sekali, bukan? Oleh karenanya saudara-saudara, kalau kita mengaku Kristen, jangan sampai kita tidak pernah membaca Alkitab.
Usahakan luangkan waktu kita setiap hari untuk membaca Alkitab. Karena firman Tuhan berkata iman tumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Roh kita dijaga oleh Allah, tapi pikiran kita memiliki kebebasan. Hati-hatilah terhadap apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Apakah kita hanya memasukkan hal-hal duniawi yang bernilai sementara, atau hal yang bernilai kekekalan, yaitu firman Tuhan. Nah, oleh karenanya, marilah saudara-saudara, kita terus-menerus berusaha menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.